Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wa syukrulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka min shaimin laisa lahul jaza' illal ju'i wal 'atash. A'udzu billah min dzalik. Dalam kesempatan yang berbahagia ini saya mengajak diri saya dan kepada Anda semuanya untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang diberikannya. Terus bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sebagai pendobrak peradaban jahiliyah menuju peradaban Islamiyah. Pendobrak kejahatan menuju kebaikan. Pendobrak kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Sahabatku, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan salah satu hikmah daripada diperintahkannya ibadah puasa. Selamat mendengarkan dan menonton videonya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hikmah daripada ibadah puasa adalah agar orang yang berpuasa merasakan bagaimana sakitnya, laparnya, dan perihnya perut orang yang tidak memiliki makanan. Pada saat-saat itulah hendaknya orang yang berpuasa berpikir apa yang dirasakan dirinya itu dirasakan oleh orang lain yang tidak memiliki bahan makanan secuil pun untuk dimakan. Di mana perutnya terasa perih, terasa melilit, terasa lapar, haus dan dahaga. Karena itu puasa salah satu hikmahnya dalam menumbuhkan jiwa sosial, menumbuhkan rasa perih kemanusiaan, menumbuhkan rasa kepedulian terhadap saudaranya yang dibilang miskin dan tidak punya makanan untuk dimakan. Karena banyaknya anak yang dia miliki. Anak banyak, penghasilan gak ada. Semua butuh makan. Di saat mereka ingin makan ternyata tidak ada uang. Sudah berhari-hari ngutang ke warung tidak dibolehkan karena utangnya yang dulu saja belum dibayar. Orang yang berpuasa bisa merasakan itu
dan bisa mengambil hikmahnya agar dia memiliki jiwa sosial, kepribadian yang manusiawi, yang bukan hanya memikirkan kebahagiaan dirinya dengan menyakiti tetangganya, yang bukan hanya memikirkan kekenyangan perutnya, tapi memikirkan saudaranya, tetangganya yang sedang kelaparan. Hikmah dari puasa ini hendaknya menjadikan momentum kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman, yang telah memberikan kelebihan rizki kepada kita. Hendaknya sebagian rizki yang Allah berikan kepada kita ini kita berikan kepada orang-orang yang miskin, yang lapar, yang saat makan tidak ada makanan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah puasa tadi yang pertama adalah membangkitkan rasa kepedulian terhadap sesama. Hikmah yang kedua, meningkatkan rasa syukur. Orang yang berpuasa akan berpikir bahwa ada nikmat tetapi tidak bisa dimakan, tidak bisa dinikmati. Hanya waktu tertentu, yaitu waktu setelah buka puasa. Ini mengajarkan kepada kita agar kita menahan diri, menahan hawa nafsu, menahan emosi, menahan keinginan terhadap hal-hal yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, ibadah puasa itu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Allah telah membuat aturan bagi hamba-hambanya yang beriman ketika berpuasa, yaitu mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari diharamkan untuk makan dan minum, kecuali orang-orang yang sakit, maka dia wajib mengganti puasanya di waktu yang lain. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga, hikmah puasa adalah akan dimasukkan ke dalam surga melalui pintu Ar-Royan, pintu orang-orang yang rajin berpuasa. Pintu Ar-Royan ini khusus untuk orang yang berpuasa, baik puasa Ramadan maupun puasa yang lainnya. Puasa pahalanya adalah surga jika kita lakukan puasa ini sesuai dengan aturan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah melalui Rasulullah SAW menjanjikan orang-orang yang berpuasa
akan dimasukkan ke dalam surga melalui pintu Ar-Royan. Betapa besar dan agungnya balasan orang yang berpuasa, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika dibanding penderitaannya dia berpuasa menahan lapar dan haus, dibanding dengan surga yang Allah berikan kepadanya, maka tidak ada seujung kaki, seujung kuku pun bandingannya. Artinya besar sekali hadiah yang Allah berikan dibanding perlombaan amal soleh berupa puasa. Maka merugilah orang-orang yang tidak mau menderita sesaat, menderita kelaparan, menderita kedinginan mungkin, bahkan sakit pinggang karena biasanya makan tidak makan. Tapi ingat, itu hanya sesaat dan balasannya yang kekal abadi. Jika kita ikhlas dalam menjalankan ibadah puasa ini, akan melahirkan sifat kepedulian, akan melahirkan sifat takwa, maka wajar Allah memberikan balasan berupa surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga Allah yang begitu penuh dengan kenikmatan, begitu penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diberikan pada hambanya yang melaksanakan ibadah puasa. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang bisa masuk surga melalui pintu Ar-Royan. Pintunya untuk orang-orang yang berpuasa. Amin amin ya Rabbal alamin. Demikianlah saudaraku yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat, berguna bagi saya dan yang mendengarkan. Obrolan tentang Islam ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 ciri orang yang layak dijadikan sahabat oleh kita. Pertama, orang yang mengajarkan hal yang bermanfaat, baik terkait agama maupun urusan dunia. Yang kedua, orang yang memberi info manfaat, baik terkait agama maupun info manfaat terkait dunia. Yang ketiga adalah orang yang terbukti suka berbuat baik kepada kita. Itulah 3 ciri orang yang layak dijadikan sahabat. Selainnya tinggalkan.